my god! Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita bertiga akan memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Dimulai dari saya, Zahwa Rahmadini Putriana, dengan NIM 202 410 144 01118. Selanjutnya ada saya, Alicia Fatia Jazila, dengan NIM 202 410 144 01077. Selanjutnya ada saya, Sulistianingsih, dengan NIM 202 410 144 01100. Kita bertiga akan menyampaikan tugas dari Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Ria Agustina MPD, dan materi yang akan kita sampaikan tentang insomnia pada remaja. Apa sih insomnia itu? Insomnia adalah gangguan tidur yang mengakibatkan penderitanya sulit untuk tidur. Penderita insomnia juga seringkali terbangun di tengah malam dan tidak dapat tidur kembali. Insomnia dapat mengakibatkan penderitanya tidak memiliki waktu tidur yang cukup. Hal tersebut bisa berdampak pada kesehatan fisik maupun mental, seperti mudah merasa lelah, penurunan sistem kekebalan tubuh, kurang fokus, gangguan kecemasan, dan lain sebagainya. Insomnia terbagi menjadi dua jenis, yaitu insomnia akut dan insomnia kronis. Insomnia akut merupakan gangguan tidur yang terjadi dalam jangka waktu pendek, yakni hanya terjadi selama beberapa hari atau minggu. Di sisi lain, insomnia kronis adalah gangguan yang menyebabkan seseorang kesulitan untuk tidur dalam jangka waktu panjang, bisa berbulan-bulan dan bersifat kambuh. Penyebab insomnia pada remaja. Perubahan hormon pada remaja memengaruhi ritme sirkadian yang merupakan siklus untuk bangun dan tidur dalam tubuh. Ketika mengalami masa pubertas, para remaja cenderung memproduksi hormon melatonin yang merupakan hormon alami tubuh yang membantu untuk tidur lebih lambat daripada anak-anak dan orang tua. Akibatnya, para remaja cenderung tidur lebih larut. Selain itu, ada beberapa penyebab insomnia pada remaja lainnya yang umum dialami, seperti memiliki jadwal rutinitas hingga stres yang berkaitan erat dengan sekolah sehingga cenderung tidak bisa tidur di malam hari, mengkonsumsi minuman yang bersoda, teh, hingga minuman berenergi sehingga tidak mudah merasa mengantuk di malam hari, mengkonsumsi obat tertentu seperti obat stimulan, penenang, dan steroid yang bisa mengganggu pola tidur pada remaja, memiliki kebiasaan menggunakan perangkat elektronik seperti gadget yang membuat sulit tidur, memiliki gangguan pernapasan sehingga tidur atau OSA, memiliki gangguan sistem saraf sehingga tiba-tiba tidur di siang hari atau narkolepsi, mengalami gangguan tidur berjalan atau sleepwalk. Jika sedang demam atau sangat stres, memiliki gangguan asam lambung atau gastropegal GRD yang membuat sulit tidur karena asam di dalam perut naik ke tenggorokan. Ketika berbaring, memiliki riwayat yang menyebabkan rasa nyeri pada otot dan tulang sehingga tidak bisa tidur dengan nyaman. Mengalami sindrom kaki gelisah atau RLS dan gangguan gerakan tungkai periodik atau PLMD yang membuat kaki bergerak secara berulang ketika tidur sehingga membuat tidur tidak nyenyak.
memiliki riwayat asma sehingga sering bangun di malam hari, mengalami sindrom kaki gelisah atau PLMD yang membuat kaki bergerak secara berulang ketika tidur sehingga membuat tidur tidak nyenyak, memiliki riwayat asma sehingga sering bangun di malam hari, mengalami depresi akan menyebabkan gangguan tidur menjadi lebih parah. Para remaja membutuhkan 8-10 jam waktu tidur setiap malamnya. Jika tidak terpenuhi, kesehatan fisik dan mental akan terganggu. Penyebab insomnia akut yaitu beradaptasi dengan lingkungan baru, seperti pindah ke rumah baru, stres karena pekerjaan, jet lag, yaitu gangguan tidur yang dikarenakan bepergian ke daerah dengan zona waktu berbeda. Konsumsi obat-obatan tertentu, seperti antidepresan, obat asma atau obat tekanan darah. Konsumsi kafein, nikotin, dan alkohol berlebih. Konsumsi makanan berlebih sebelum tidur yang menyebabkan tubuh terasa tidak nyaman saat berbaring. Sementara itu, penyebab insomnia kronis yaitu gangguan mental seperti post traumatic stress disorder atau PTSD, gangguan kecemasan, depresi, dan lain sebagainya. Kondisi medis tertentu seperti asma, penyakit Parkinson, kanker, penyakit jantung, hipertensi, atau tekanan darah tinggi, dan lain sebagainya. Menderita gangguan tidur lain seperti sleep apnea, kebiasaan menonton televisi, atau bekerja di tempat tidur, menggunakan ponsel sebelum tidur. Faktor risiko insomnia. Beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko insomnia adalah sebagai berikut. Berjenis kelamin wanita. Hal ini dikarenakan wanita sering mengalami perubahan hormonal, terutama ketika memasuki siklus menstruasi atau menopause, sehingga berdampak pada siklus tidur. Berusia 60 tahun ke atas, risiko insomnia dapat meningkatkan seiring dengan bertambahnya usia. Memiliki pekerjaan yang menerapkan sistem shift, memiliki rutinitas dengan tingkat stres tinggi, mengidap kondisi medis tertentu seperti penyakit jantung, obesitas, atau berat badan berlebih, dan lain sebagainya. Gejala insomnia. Gejala utama dari insomnia adalah kesulitan untuk tidur di malam hari. Selain itu, gejala umum dari insomnia adalah sebagai berikut: mudah merasa lelah dan sulit berkonsentrasi saat melakukan aktivitas di siang hari, mudah terbangun di malam hari dan tidak dapat tidur kembali. Perubahan emosional, mengantuk di siang hari namun tidak bisa tidur, daya ingat menurun, dan gairah seks menurun. Luangkan waktu untuk relaksasi. Anda bisa mencoba berbagai metode relaksasi sebelum tidur, misalnya dengan melakukan yoga atau pilates. Aktivitas tersebut dapat memberikan ketenangan dan kenyamanan sehingga Anda pun akan mudah terlelap. Jika merasa kesulitan, Anda bisa berkonsultasi ke psikolog atau psikiater untuk menjalani konseling dan psikoterapi. Salah satu metode psikoterapi yang banyak dilakukan untuk mengatasi susah tidur adalah terapi perilaku kognitif. Konsumsi makanan sehat. Anda sebaiknya menghindari konsumsi makanan dengan kandungan lemak jenuh tinggi dan karbohidrat kompleks menjelang tidur. Hal ini dikarenakan jenis makanan tersebut dapat memperberat kerja sistem pencernaan sehingga tubuh menjadi sulit beristirahat. Jika Anda ingin mengonsumsi cemilan di malam hari, pilihlah makanan ringan yang sehat seperti cracker tawar atau yogurt. Kurangi konsumsi minuman beralkohol dan berkafein. Untuk mengatasi insomnia, Anda juga perlu menghindari konsumsi minuman beralkohol, kopi, teh, dan minuman ringan yang mengandung kafein, terutama pada sore hari dan saat menjelang tidur. Berbagai jenis minuman tersebut dapat membuat Anda lebih terjaga sehingga akan susah tidur di malam hari. Agar lebih sehat, Anda dapat menggantinya dengan susu dan atau air putih. Hindari rokok sebelum tidur. Kandungan nikotin di dalam rokok dapat membuat Anda sulit tertidur. Oleh karena itu, hindari merokok sebelum tidur agar Anda tidak terjaga sepanjang malam.
Antisipasi perubahan jam tidur saat berpergian dan bekerja. Bepergian ke tempat dengan perbedaan waktu yang signifikan atau tuntutan bekerja di malam hari dapat mengganggu ritme sirkadian. Ritme sirkadian merupakan mekanisme alami tubuh yang mengatur jadwal tidur dan bangun, metabolisme serta suhu tubuh setiap hari. Jika ritme sirkadian terganggu, Anda pun lebih berpotensi untuk mengalami insomnia. Oleh karena itu, aturlah jadwal kegiatan Anda sehari-hari serta usahakan untuk tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari. Cara mengatasi insomnia. Cara mengatasi insomnia tergantung dari tingkat keparahan dan faktor penyebabnya. Apabila insomnia cenderung ringan dan baru bersifat akut, dokter akan menyarankan pasien untuk menerapkan gaya hidup sehat seperti mengonsumsi makanan sehat dengan gizi seimbang, membatasi konsumsi kafein dan alkohol, berhenti merokok, rutin olahraga, menghindari penggunaan ponsel atau alat elektronik lainnya sebelum tidur, menghindari konsumsi makanan secara berlebihan sebelum tidur. Meredupkan atau mematikan lampu kamar sebelum tidur. Sedangkan insomnia kronis akan ditangani dokter melalui beberapa tindakan medis seperti meresepkan obat tidur, namun menggunakan obat tidur ini hanya bersifat sementara dan bukan untuk mengatasi insomnia selanjutnya. Hanya itu yang dapat kita sampaikan dari materi insomnia pada remaja. Cukup sekian penyampaian materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum ya mandi ayah. Jadi mana ya? Mengalami sindrom canda. Aku payah. Azura diam. Nah, saya Iya, aku sendiri. Patutlah kaya berulang di timpingan rasa ragu. Rupanya ada hal lain pengganti aku.